Di video kali ini saya akan membahas cara gagal bayar pinjaman online. Mungkin video ini untuk pemula, teman-teman, terutama yang punya pinjaman online tidak bisa bayar ataupun bahkan yang masih gali lubang tutup lubang untuk bayarnya. Ya, kalian simak video ini supaya kalian paham juga apa itu juga gagal bayar. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas gagal bayar ataupun cara gagal bayar pinjol. Terutama untuk teman-teman yang memang masih gali lubang tutup lubang ataupun sekarang itu punya pinjol tapi lagi tidak sanggup untuk bayar, bingung untuk bayarnya. Kalian wajib simak video ini. Oke, sebelumnya yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, kalau memang teman-teman ingin konsultasi secara langsung, ingin dibantu didampingin bebas dari pinjol, boleh konsultasi ke WA yang ada di deskripsi video langsung ya, biar kalian paham tentang resiko pinjol, masalah pinjol, hukum pinjol, ataupun cara bebas dari jeratan pinjol itu sendiri. Oke, langsung aja dikonsultasikan. Kita lanjut membahas topik kali ini. Yang kita bahas adalah mungkin untuk para pengguna pinjol yang memang masih awam lah ya. Masih dalam fase-fase baru ataupun mungkin sudah lama tapi tidak paham tentang masalah gagal bayar disebutnya ya. Galbay itu singkatan dari gagal bayar. Yang mana galbay ini disebutnya juga tidak bayar pinjolnya ataupun memang hanya menunda pembayaran. Sebenarnya dua kategori. Apakah memang di sini ada yang namanya cara gagal bayar? Ada, teman-teman ya. Namanya gagal bayar itu jadi pinjolnya tidak dibayar. Sekarang secara hukumnya pinjol itu hanya perdata. Ya, hanya perdata dan juga hanya rusak di data kita aja masuk di slip BI checking. Ya, ataupun mungkin ujungnya juga mereka itu selesai karena mereka ada asuransi. Itu yang harus dipahami yang pertama. Tapi di sini saya sambil disclaimer ataupun bahkan sambil menjelaskan untuk kalian, terutama untuk masalah gagal bayar ini, memang bukan salah satu kesengajaan. Banyak juga teman-teman yang memang terjebak pinjol, tidak bisa bayar pinjolnya, intinya kesulitan untuk bayar dan akhirnya terpaksa gagal bayar. Itu disclaimernya. Adapun juga teman-teman yang memang takut namanya gagal bayar, bingung cara bayarnya untuk menggunakan uang pribadi karena tidak punya uang untuk bayar, dan akhirnya malah gali lubang tutup lubang. Ya, salah satu contohnya banyak sekali yang memang saya bimbing pun, bahkan ada yang hutang 300 juta, itu uangnya tidak dimakan sama sekali. Ya, dikarenakan apa? Hanya untuk bayar hutang lagi. Jadi diputerin, ambil dari aplikasi ini, bayarin ke sini, ambil lagi, bayarin. Seperti itu terus-menerus. Justru siklus seperti itu tidak benar. Makanya kalian harus mengenal yang namanya gagal bayar. Supaya kalian paham caranya juga seperti apa. Intinya gagal bayar itu tidak bayar pinjolnya ataupun mungkin menunda pembayaran. Mungkin kalian takut, kenapa? Karena masih awam, tidak paham. Karena memang belum tahu aja gagal bayar seperti apa. Justru gagal bayar itu penting. Dibandingkan kalian gali lubang tutup lubang, ambil aplikasi satu untuk bayar aplikasi lain. Terus menerus seperti itu, akhirnya sampai menumpuk. Ya, salah satu contohnya ada nasabah yang saya bimbing 300 juta. Sampai menumpuk udah sampai 300 juta, pas mau ambil lagi di aplikasinya, mau bayarin ke aplikasi yang satu, itu tidak bisa, ditolak. Coba. Akhirnya kenapa? Akhirnya ya gagal bayar juga, akhirnya nggak kebayar juga. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Lebih baik kalau memang kalian sudah tidak sanggup bayar pinjol kalian, ya stop bayar, yaitu gagal bayar. Ya, seperti jadi galbaikan, stop bayar. Kalau memang kita masih niat bayar pasti ya. Kalau memang kita masih niat bayar, nanti kita itu bisa negosiasi, restrukturisasi nanti. Itu kan untuk masalah hutang kita bisa nego pokok gitu kan sama pihak aplikasi. Tapi sekarang tunda pembayaran. Cuman yang jadi PR memang pas kita menunda pembayaran, pas kita galbay itu pasti akan diteror, diancam-ancam, kan ditagih-tagih, datang DC 8. Itu mungkin yang kalian takutkan. Sebenarnya hal-hal seperti itu ada di penanganan kita. Kita bantu untuk hal-hal tersebut untuk orang-orang yang nggak paham. Kalau memang kalian ibaratnya sering menonton video-video saya, sudah banyak sebenarnya. Cara meminimalisir teror, cara meminimalisir penyebaran data, cara hadapin DC lapangan gitu. Banyak video-video saya yang sudah saya upload di belakang. Bisa cek aja langsung ke profil ya. Biar kalian memahami. Dan intinya kalau memang tidak paham memang susah. Karena ketakutan itu adanya karena ketidakpemahaman kita.
Nah, untuk teman-teman yang menonton videonya, makanya simak ya teman-teman biar kalian paham. Apalagi yang memang lagi kesulitan nih dalam untuk bayar pinjolnya nih. Bingung nih tanggal sekian udah bayar tapi nggak ada uang. Nah, pahami. Yaitu galbay dulu. Ya, itu penting. Digalbaikan dulu. Dibandingkan Anda ambil dari aplikasi untuk bayar aplikasinya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan berpikir itu akan selesai. Enggak. Tapi malah semakin banyak. Contohnya, untuk menutupi satu aplikasi, biasanya butuh 2 aplikasi. Rata-rata seperti itu. Ya, lebih baik kita ibaratnya nambah bunga dibandingkan nambah pokok. Satu aplikasi nih, ditutup sama 2 aplikasi. Ini satu aplikasi itu pokoknya aplikasi misalnya 1 pokok. Kalau kita ibaratnya mau tunda pembayaran, ini bisa kita nanti negosiasi pokok hanya untuk 1 aplikasi. Dibandingkan ini dilunasin tapi menggunakan 2 aplikasi, nanti hutang pokoknya jadi 2. Ya, jadi kita jadi banyak. 2 aplikasi butuh 4 aplikasi terus-menerus seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah lebih baik bertambah bunga. Karena bunga bertambah sekian berapapun, intinya bisa negosiasi dihilangkan. Dibandingkan ibaratnya banyak aplikasi, banyak pokoknya juga itu tidak bisa dihilangkan. Misalkan Anda punya hutang 4 aplikasi, berharap bisa cuman bayar pokoknya aja yang 1 aplikasi, yang 3 enggak. Ya bisa seperti itu. Jadi lebih baik udah 1 aplikasi cukup, nanti bunganya itu dipotongkan. Seperti itu. Itu kalau memang metodenya kalian masih sanggup bayar lah nantinya. Tapi kalau memang dasarnya kita harus terpaksa gagal bayar, tidak bayar sama sekali, nggak jadi problem sebenarnya. Ya, cuman problemnya adalah rusak di data Anda, masuk ke yang namanya SLIC. Ya, SLIC BI checking. Seperti itu. Dan untuk si pinjolnya itu sendiri sebenarnya mereka itu kan ada asuransi. Apalagi aplikasi-aplikasi legal besar, mereka itu memiliki asuransi. Memang lah ya, kadang-kadang untuk teror penagihan, pengancaman gitu kan, itu banyak yang memang tidak sesuai SOP. Makanya itu juga yang harus kita pahami. Ya, kita harus memahami hal tersebut, bagaimana meminimalisirnya, bagaimana cara menghadapinya. Kalau kita memahami hal itu, sebenarnya aman-aman aja. Karena yang nggak aman itu adalah kita yang belum paham. Makanya untuk teman-teman yang memang butuh bimbingan, edukasi ataupun konsultasi, silakan langsung aja dihubungi WA yang ada di deskripsi video biar kalian paham tentang masalah pinjol ini, biar kalian juga tahu cara penanganannya saat kalian mungkin lagi kesulitan untuk bayar pinjol kalian. Ya, jadi nanti akan bisa memanajemen seperti apa langkah-langkahnya kalau memang kalian paham. Makanya di situ pun kita jelaskan hal tersebut. Kita pahami resiko aplikasinya. Pinjol itu sebenarnya kan 3 kategori teman-teman, legal, semi legal, ilegal, itu resikonya berbeda. Jangan berpikir semua pinjol akan didatengin kolektor ke rumah, akan sebar data, tidak. Semua berbeda-beda, tidak seperti itu. Makanya kita harus memahami aplikasi kita apa, nanti resikonya seperti apa, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Makanya silakan langsung aja dikonsultasikan teman-teman ya. Pahami sedikit teman-teman tentang masalah gagal bayar ini ataupun cara gagal bayar, yaitu tentang bagaimana kita memahami resiko pinjol kita. Kita memahami tentang penanganannya, ya. Itu adalah cara-cara kita gagal bayar, ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit informasinya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.